Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang gelombang secara umum, hari ini kita akan khusus mempelajari saja tentang gelombang bunyi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita nanti akan melakukan kajian ilmiah untuk mengenali gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi serta penerapannya dalam teknologi serta kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat lagi bagaimana bentuk dari gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu sekali lagi Bapak ulangi adalah gelombang longitudinal ya. Gelombang longitudinal itu bentuk gelombangnya terdiri dari rapatan dan renggangan. Baik, pada saat gelombang bunyi ini merambat, gelombang bunyi memerlukan medium perantara karena dia termasuk gelombang mekanik ya. Masih ingat ya bahwa gelombang mekanik itu ketika merambat dia membutuhkan media perantara. Nah, pada saat merambat melalui udara contohnya, molekul-molekul udara itu sebetulnya tidak ikut bersama gelombang bunyi, tetapi dia hanya bergetar saja. Nah, hanya bergetar kemudian dia akan kembali lagi ke kedudukan semula. Nah, seperti itu ya. Nah, kalian bisa baca di sana. Gelombang bunyi itu dapat merambat di zat padat, bisa merambat di zat cair, bisa juga merambat di gas. Nah, karena dia membutuhkan media perantara, jadi gelombang bunyi ini tidak bisa merambat melalui ruangan yang vakum atau tanpa udara atau hampa udara ya. Karena sekali lagi bunyi ini adalah gelombang mekanik yang memerlukan media perantara untuk memindahkan gelombangnya. Selanjutnya, kalau si gelombang bunyi ini bisa merambat di zat padat, di cair, dan di udara, kira-kira menurut kalian cepat mana? Bunyi ini merambat di udara atau di air ya? Mesti kalian berpikirnya bunyi merambat lebih cepat di udara. Padahal kenyataannya rambatan bunyi itu dalam medium zat padat lebih cepat jika dibandingkan dengan rambatan pada zat cair atau gas. Itu artinya apabila dia merambat di besi itu akan lebih cepat dibandingkan dengan merambat di udara. Coba perhatikan cepat rambat bunyi dalam beberapa media ya. Itu di udara, kemudian di udara 0 derajat Celcius, ada di udara 15 derajat Celcius. Kita bandingkan, di udara yang 0 derajat Celcius itu bunyi merambat 331 meter per sekon, tapi di udara yang suhunya 15 derajat Celcius itu merambat 340 meter per sekon. Sementara di air, kita bandingkan dengan di air ya. Di air itu merambat, gelombang bunyi merambat 1940 meter per sekon. Itu di air tawar ya. Kalau di air laut itu 1530 meter per sekon. Nah, kita bandingkan di besi. Di besi itu merambatnya 5130 meter per sekon. Jadi 5 kilo dalam 1 detik. Lebih cepat ya dibandingkan dengan di udara. Artinya bunyi merambat lebih cepat di zat padat. Nah, kalian pernah melihat kilat ya? Kilat kan biasanya diikuti oleh suara gemuruh, suara petir, seperti itu. Sebenarnya kita bisa mencari jarak sumber petir dengan kita. Menggunakan apa? Menggunakan persamaan kecepatan yang telah kita pelajari di kelas 7 dulu. Dengan menggunakan rumus V sama dengan S dibagi T. Nah, seperti itu ya. V ini cepat rambat bunyi di udara, satuannya meter per sekon. Kemudian S ini jarak yang ditempuh oleh bunyi, satuannya meter. Kemudian T ini waktu tempuh gelombang bunyi, itu satuannya sekon. Seperti itu. Kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pada suatu saat Andi melihat kilat. Selang 4 sekon kemudian terdengar suara guntur. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon dan cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tentukan jarak tempat asal kilat dari pengamat. Nah, seperti ini. Misalkan Andi melihat kilat, kemudian dihitung 4 detik kemudian terdengar suaranya. Nah, berapakah jarak antara Andi dengan sumber kilat tersebut? Baik, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya seperti ini ya.
Baik, seperti ini. Sebagaimana biasanya kita tulis dulu diketahui ya. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui kecepatan bunyi di udara pada saat itu, yaitu V sama dengan 340 meter per sekon. Selang waktu yang dibutuhkan antara terlihat kilat dengan terdengar suara gemuruh adalah 4 sekon. Yang ditanyakan berarti jarak S ya, jarak itu. Maka dijawab S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. S sama dengan kecepatannya 340 meter per sekon kali waktu 4 sekon. Maka bisa diketahui jarak antara Andi dengan sumber petir adalah 1360 meter. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian selanjutnya frekuensi dan tinggi nada. Jadi tinggi nada suatu bunyi itu bergantung pada frekuensinya. Semakin tinggi frekuensinya, maka nada yang dihasilkan akan semakin tinggi. Contohnya nada do dengan re. Tinggi mana nadanya? Ya, betul re. Maka sebenarnya ini dipengaruhi oleh frekuensinya. Frekuensi nada re itu lebih tinggi dibandingkan dengan nada do. Kemudian telinga manusia itu sebenarnya hanya mampu mendengar bunyi yang frekuensinya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz saja. Nah, jangkauan frekuensi yang bisa didengar oleh manusia itu disebut dengan frekuensi audio atau audio sonic. Nah, ada frekuensi bunyi yang di bawah 20 Hz. Yang di bawah 20 Hz itu disebut dengan frekuensi infrasonik. Nah, frekuensi infrasonik ini tidak bisa didengar oleh manusia. Yang bisa mendengar diantaranya adalah anjing, gajah, dan merpati. Itu bisa mendengar suara infrasonik. Makanya dari jarak yang sedemikian jauh itu gajah bisa mendengar suara langkah kaki. Demikian juga dengan anjing. Anjing juga bisa mendengar suara langkah kaki dan juga merpati. Makanya jinak-jinak merpati ya, didekati ayunan tangan itu bisa didengar oleh merpati. Sebaliknya, frekuensi bunyi yang di atas 20.000 Hz disebut dengan gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini bisa didengar diantaranya oleh kelelawar dan lumba-lumba. Nah, bahkan kelelawar bisa mendengar bunyi itu hingga 100.000 Hz. Sementara lumba-lumba biasanya mereka berkomunikasi dengan gelombang ultrasonik juga. Itu kaitan frekuensi dengan nada. Sekarang kaitan amplitudo dengan kuat nada. Nah, kaitannya apa amplitudo dengan kuat nada? Masih ingat amplitudo ya? Amplitudo itu simpangan tertinggi dari gelombang. Nah, misalkan kita bermain gitar. Ketika senarnya kita petik perlahan, nadanya kuat apa lemah? Iya, betul, lemah ya. Sementara kalau kita petik dengan sangat kuat, maka nada yang dihasilkan akan semakin kuat juga. Demikian juga contoh lainnya misalkan pukulan drum atau beduk. Kalau beduk dipukul perlahan kan nadanya lemah. Sementara kalau dipukul dengan sangat kuat, maka nadanya juga ikut kuat. Jadi itu ya kaitan antara amplitudo dengan kuat nada. Semakin besar amplitudonya, maka semakin kuat juga nadanya. Berbeda dengan frekuensi ya. Kalau frekuensi itu kaitannya dengan tinggi rendah nada. Sementara kalau amplitudo kaitannya dengan kuat lemah nada. Awas, jangan kebalik. Nah, sekarang yang terakhir adalah pemanfaatan gelombang ultrasonik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemanfaatan gelombang ultrasonik dalam teknologi. Yang pertama, alat yang memanfaatkan gelombang ultrasonik adalah kacamata tunanetra. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kedua, teknik pantulan ultrasonik juga dimanfaatkan untuk menentukan kedalaman air di bawah kapal atau lokasi kawanan ikan di bawah kapal. Bisa juga digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut. Itu bisa juga. Nah, ini menggunakan alat yang dinamakan dengan vatometer. Kemudian alat yang memanfaatkan gelombang ultrasonik juga contohnya yang banyak digunakan oleh dokter kandungan ya, yaitu yang kita kenal dengan USG, ultrasonografi. Jadi gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk melihat pencitraan bayi di dalam kandungan ibu. Kemudian selanjutnya contoh yang keempat adalah ultrasonik. Nah, ini biasanya digunakan untuk melubangi gelas atau baja. Bagaimana penerapan
pengukuran kedalaman laut pada soal. Baik, kita lihat contoh soalnya ya. Misalkan ini, perhatikan. Jadi ada sebuah kapal laut membawa alat fotometer, dia ingin mengukur kedalaman laut. Nah, misalkan ini. Kapal ini dia mengirimkan gelombang ke dasar laut. Nah, selang waktu yang dibutuhkan oleh gelombang ultrasonik hingga ke dasar laut dan kembali lagi ke alat fotometer itu dibutuhkan 4 sekon. Nah, diketahui cepat rambat gelombang bunyi di air itu 1.400 meter per sekon pada saat itu. Nah, bagaimana cara kita menentukan kedalaman dasar laut ini? Baik, seperti ini ya, bisa dipahami ya. Nah, ini contoh soalnya. Caranya bagaimana menyelesaikannya? Baik. Caranya yang pertama diketahui 4 sekon. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang bunyi dimulai dari lepasnya dari alat fotometer hingga ke dasar laut hingga kembali lagi ke alat fotometer itu. Kemudian cepat rambat gelombang bunyi di air laut pada saat itu 1.400 meter per sekon. Kemudian ditanyakan D, kedalamannya. Nah, rumusnya ini ya, D sama dengan setengah kali V kali T. T ini selang waktunya. Maka sama dengan setengah kali 1.400 meter per sekon kali 4 sekon. Nah, maka didapatkan bahwa kedalaman dasar laut di tempat tersebut adalah 2.800 meter. Itu ya caranya. Bisa dipahami ya. Itu saja untuk materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Selanjutnya kalau kalian ada pertanyaan boleh komentar di grup WhatsApp ya, atau juga di kolom komentar di bawah. Bisa juga di Google Classroom yang telah Bapak buat untuk kalian. Selamat belajar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.